Pagi itu, suasana pasar yang biasanya ramai oleh suara tawar-menawar berubah menjadi lautan amarah. Terik matahari memantul di atas aspal yang dipenuhi pedagang, spanduk protes berkibar, dan teriakan menggema memecah udara. Di tengah kerumunan itu, seorang pria berdiri tenang dengan mikrofon di tangan. Dialah KDM, sosok yang jadi sasaran kemarahan rakyatnya sendiri. Mereka menuduhnya kejam, menuduhnya menghancurkan sumber nafkah orang kecil. Tapi tak ada yang tahu, di balik semua teriakan itu, KDM sebenarnya sedang mempersiapkan kejutan besar yang akan mengubah hidup mereka semua. Inilah kisah tentang kesalahpahaman, keberanian, dan keikhlasan seorang pemimpin. Di balik demo pedagang, rahasia KDM yang tak diketahui. Di pagi hari yang biasanya penuh tawa dan aroma sayur segar, pasar lama itu berubah jadi lautan emosi. Para pedagang berjejal di depan lapak mereka, beberapa masih berusaha menahan air mata, sementara yang lain berteriak lantang menolak pembongkaran. "Kami cuma mau jualan, Pak. Ini satu-satunya mata pencaharian kami," teriak seorang ibu sambil memeluk timbangan tua yang menjadi saksi perjuangannya bertahun-tahun. Di ujung jalan, barisan aparat berdiri rapi. Wajah mereka tegang, bukan karena benci, tapi karena tahu mereka akan berhadapan dengan rakyat kecil. Di tengah kerumunan, sebuah mobil bak terbuka berhenti. Seorang pria turun, memakai topi hitam dengan tulisan SCO di depannya. Mikrofon di tangan, suara lantangnya mulai terdengar. "Saya tahu kalian marah. Saya tahu kalian takut kehilangan tempat mencari nafkah. Tapi dengarkan dulu sebelum menuduh." Kerumunan langsung riuh. Sebagian berteriak, sebagian mendengarkan. Sosok itu, KDM, berdiri tegak tanpa pelindung. Ia bukan datang untuk melawan, tapi untuk bicara. Langit mulai mendung, seperti ikut menahan napas melihat benturan antara kebijakan dan perut rakyat. "Kami cuma pedagang kecil, Pak. Beras, telur, sayur kami nggak minta kaya, cuma jangan diusir." "Saya dengar semuanya," jawab KDM dengan suara bergetar, "dan saya tidak akan biarkan satu pun dari kalian kehilangan haknya." Namun, kata-kata itu tenggelam di tengah teriakan dan desas-desus. Banyak yang sudah terlanjur menilai buruk. Kamera ponsel menyala di berbagai sudut, merekam momen itu, tapi hanya dari satu sisi cerita. Di sisi lain, KDM menatap pasar yang akan dibongkar itu. Ia tahu di balik lapak-lapak sederhana itu, ada cerita panjang tentang perjuangan dan harapan. Ia menarik napas panjang, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Kadang, untuk membangun sesuatu yang lebih baik, kita harus siap dicaci terlebih dahulu. Langit mulai menurunkan gerimis. Tapi tak ada yang tahu, hari itu bukan akhir bagi para pedagang. Itu justru awal dari perubahan besar yang belum bisa mereka pahami. Siang itu, suasana pasar masih panas oleh sisa emosi pagi tadi. Beberapa pedagang duduk di pinggir jalan, wajah mereka letih namun mata masih menyala dengan amarah dan rasa takut. KDM tidak langsung pergi. Ia memilih duduk bersama mereka, di atas bangku kayu yang biasa digunakan untuk menimbang beras. Seorang ibu parubaya menatapnya tajam. Tangannya masih menggenggam uang receh hasil dagangan terakhirnya. "Pak, Bapak bilang dengar kami, tapi apa gunanya kalau lapak kami dibongkar? Kami mau makan apa?" "Saya tahu, Bu," jawab KDM pelan, "saya tumbuh dari keluarga yang juga jualan di pinggir jalan. Saya tahu rasanya takut kehilangan tempat berdiri." Kata-kata itu membuat suasana sedikit tenang. Tapi tidak semua percaya. Beberapa pedagang muda masih berteriak, sebagian memaki, dan sebagian lainnya menatap dengan ragu. Namun satu persatu, mereka mulai berbicara. Tentang anak yang masih sekolah, tentang hutang di koperasi, tentang suami yang sakit dan tak bisa lagi bekerja. Berat, KDM hanya mendengarkan. Tidak menyela, tidak berdebat. Ia tahu, di balik kemarahan itu ada luka yang belum sempat disembuhkan, luka karena merasa tak dianggap. Salah satu pedagang tua mendekat. Bajunya lusuh, tapi suaranya tegas. "Kalau Bapak mau bangun yang lebih bagus, kami tidak menolak. Tapi jangan kami yang dikorbankan. Kami cuma minta keadilan, Pak." KDM menatapnya lekat-lekat, lalu mengangguk. "Saya janji, Pak, tidak akan ada yang kehilangan rezeki. Tapi izinkan saya menata agar pasar ini bisa jadi lebih baik buat kalian juga." Sayangnya, kamera-kamera yang merekam dari jauh hanya menangkap potongan kalimat, bukan keseluruhan percakapan.
Mereka tidak mendengar janji itu. Yang mereka lihat hanya seorang pejabat yang menenangkan rakyat sebelum menggusur mereka. Menjelang sore, KDM pamit dengan wajah lelah. Tapi sebelum naik mobilnya, ia berhenti sejenak. Ia menatap langit yang mulai oranye, lalu berbisik pelan. Mereka belum tahu, tapi nanti mereka akan mengerti. Di dalam mobil, asistennya bertanya, "Pak, kalau terus seperti ini, nama Bapak bisa hancur. Orang-orang sudah terlanjur marah." KDM hanya tersenyum tipis, lebih baik dihujat saat berbuat benar, daripada dipuji karena pura-pura peduli. Di luar sana, pedagang-pedagang itu masih bergumam antara marah dan harap. Dan tanpa mereka sadari, KDM sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Membesar. 3 hari setelah kejadian itu, dunia maya meledak. Potongan video berdurasi 1 menit tersebar di mana-mana, memperlihatkan KDM berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi pedagang yang berteriak marah. Judulnya mencolok, "Pejabat Bongkar Pasar Rakyat Tanpa Ampun." Dalam waktu beberapa jam, jutaan orang menonton. Kolom komentar dipenuhi hujatan. Ada yang menyebut KDM tak punya hati, ada yang menuduhnya mencari keuntungan pribadi, bahkan ada yang menuntutnya mundur. Tak satu pun yang tahu bahwa video itu hanyalah potongan kecil dari cerita panjang yang lebih rumit. "Lihat tuh, pedagangnya sampai nangis," tulis satu akun. "Pemimpin sekarang cuma mikirin proyek, bukan perut rakyat," balas yang lain. KDM hanya diam. Ia menatap layar ponselnya dengan mata sayu. Asisten dan tim komunikasinya panik. Mereka menyarankan klarifikasi, konferensi pers, bahkan video pembelaan. Tapi KDM menolak. "Kalau saya jelaskan sekarang, orang tidak akan mau mendengar. Kadang, kebenaran harus menunggu waktu yang tepat." Di luar sana, tekanan semakin besar. Poster-poster protes mulai muncul di pinggir jalan. Beberapa kelompok datang membawa tuntutan. Media televisi memutar video itu berulang kali, tanpa konteks, tanpa niat memahami. Sementara itu, para pedagang di pasar mulai merasakan dampak viralnya isu itu. Banyak yang semakin takut. Mereka pikir pasar akan diratakan esok hari. Namun anehnya, tidak ada alat berat yang datang. Tidak ada pekerja proyek. Yang datang justru tim dari pemerintah membawa formulir, mendata setiap pedagang satu persatu, menanyakan nama, jenis dagangan, dan kebutuhan mereka. Seorang pedagang muda bertanya ragu, "Ini beneran mau dibongkar, Pak?" Petugas itu tersenyum, "Iya, tapi bukan untuk dihapus. Untuk diperbaiki." Kabar kecil itu tidak sempat viral. Tidak semenarik video demo yang panas dan penuh emosi. Namun bagi sebagian pedagang, perlahan, keyakinan mulai tumbuh kembali. Di malam hari, KDM menulis sesuatu di buku catatannya. Kebenaran sering kalah cepat dari kebohongan. Tapi pada akhirnya, waktu yang akan membersihkan segalanya. Ia menutup buku itu, lalu menatap keluar jendela. Dari balik kaca, ia melihat bayangan pasar lama, seakan mengingatkannya bahwa di balik setiap konflik, ada ujian bagi hati yang ingin berbuat benar. Rahasia. Malam turun perlahan di kota itu. Hujan rintik, membasahi halaman kantor pemerintahan, menimbulkan bunyi lembut di atas genting. Di dalam ruangan yang lampunya redup, KDM duduk di depan meja besar penuh peta, rancangan bangunan, dan setumpuk berkas. Di dinding, tergantung foto pasar lama yang sudah pudar warnanya, tempat ribuan orang menggantungkan hidup. Di sekelilingnya, beberapa pejabat dan arsitek berdiskusi pelan. KDM mendengarkan setiap usulan dengan tenang, sesekali menandai sesuatu di peta. Peta itu bukan sekadar rencana bangunan, tapi potret masa depan yang ia bayangkan untuk rakyat kecil. "Kita pastikan setiap pedagang lama dapat tempat baru. Gratis setahun pertama. Tidak boleh ada calo, tidak boleh ada jual beli kios. Tapi, Pak, anggarannya besar. Kita akan dikritik lebih keras lagi," ucap salah satu staf ragu. "Biarkan," jawab KDM tegas, "lebih baik dikritik karena menolong, daripada dipuji karena menipu." Rapat malam itu berlangsung hingga larut. Di papan proyektor, tergambar rancangan pasar rakyat baru, lebih bersih, lebih tertata, dan aman dari banjir. Setiap kios akan dilengkapi fasilitas air bersih, listrik, dan sistem digital sederhana agar pedagang bisa berkembang. Namun, KDM sadar, semua itu belum bisa diumumkan sekarang. Karena masih ada proses panjang, audit dana, penyusunan izin, dan memastikan tidak ada tangan kotor yang ikut bermain.
Kita simpan dulu rencana ini, katanya lirih. Saya tidak mau rakyat tahu setengahnya dan malah dimanfaatkan pihak lain. Asisten pribadinya menatap KDM dengan kagum. Ia tahu betul betapa kerasnya tekanan yang diterima atasannya. Namun, di balik wajah lelah itu, masih tersimpan ketenangan yang aneh, seperti seseorang yang yakin pada jalan sunyi yang ia pilih. Sebelum meninggalkan ruangan, KDM berdiri di depan jendela, menatap keluar. Cahaya kota berkilau di bawah hujan, sementara pasar lama terlihat samar di kejauhan. Ia menutup matanya sejenak dan berbisik. Mereka akan marah sekarang, tapi nanti, mereka akan tersenyum. Lalu ia berjalan keluar, meninggalkan ruangan yang kini sunyi. Di atas meja, masih tertinggal secangkir kopi yang sudah dingin, saksi dari malam panjang yang diisi bukan dengan pembelaan diri, tapi dengan kerja untuk kebenaran. Matahari belum tinggi, tapi hawa panas sudah terasa sejak pagi. Di depan pasar lama, ribuan orang berkumpul. Spanduk protes membentang, tulisan-tulisannya keras, penuh luka dan ketidakpercayaan. Tolak pembongkaran, kembalikan hak rakyat kecil. Suara toa menggema, bau asap dari ban yang dibakar bercampur dengan aroma sayur layu dan debu jalanan. Hari itu, kemarahan benar-benar membakar. KDM duduk di mobil dinasnya, memandangi kerumunan dari kejauhan. Ajudannya menahan, "Pak, situasinya tidak aman. Kita tunggu sampai masa tenang." Namun KDM hanya membuka pintu dan berkata pelan, "Kalau seorang pemimpin takut pada rakyatnya, berarti ia sudah kehilangan arah." Tanpa pengawalan besar, KDM melangkah ke tengah kerumunan. Beberapa pedagang terkejut melihatnya datang sendiri, tanpa jas, tanpa podium. Ia hanya mengenakan kemeja putih yang mulai basah oleh keringat dan debu. "Bapak datang buat apa lagi? Kami sudah capek dijanjiin," teriak seorang lelaki muda. "Saya datang bukan untuk menjanjikan," jawab KDM tenang, "tapi untuk menjelaskan." Kerumunan makin gaduh. Sebagian mengejek, sebagian menangis. KDM lalu naik ke atas mobil bak terbuka, memegang pengeras suara yang disodorkan aparat dengan wajah tegang. "Saya tahu kalian marah. Saya tahu kalian lelah. Tapi percayalah, tidak ada satupun dari kalian yang akan kehilangan rezekinya. Justru saya sedang berjuang supaya tempat ini bisa jadi lebih layak, lebih bersih, dan lebih menguntungkan untuk kalian." Namun suara hujatan masih datang dari segala arah. KDM diam sejenak. Ia menunduk, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Saya tidak minta kalian percaya hari ini. Percayalah nanti, setelah semuanya selesai. Tapi biarkan saya buktikan lewat perbuatan, bukan kata." Tiba-tiba, hujan turun deras. Massa perlahan berhamburan mencari tempat berteduh. KDM tetap berdiri di atas mobil, wajahnya basah oleh air hujan dan keringat yang bercampur. Ia menatap langit dan berbisik lirih. "Kalau niat ini salah, jangan beri aku kekuatan. Tapi kalau benar, kuatkan aku meski semua orang mencaci." Beberapa pedagang yang masih di tempat itu menatapnya diam. Mereka tidak lagi berteriak, hanya menatap, dalam diam yang penuh tanda tanya, dan mungkin, secuil harapan. Sore itu, video KDM di bawah hujan tersebar lagi. Tapi kali ini berbeda. Beberapa orang mulai menulis komentar baru. "Dia nggak lari, dia datang sendiri. Mungkin kita harus dengar dulu sebelum menilai." Di antara riuhnya media dan panasnya situasi, secerca kepercayaan mulai tumbuh. Kecil, tapi nyata. Dan itu cukup bagi KDM untuk melangkah ke tahap berikutnya, tahap di mana rencana besarnya akan mulai terungkap. 1 minggu berlalu sejak hujan yang meredam amarah itu. Kota kembali tenang, tapi hati para pedagang masih diselimuti tanda tanya. Mereka belum tahu apa yang akan terjadi. Apakah pasar mereka benar-benar akan digusur, ataukah hanya diberi janji manis seperti biasanya? Sampai akhirnya, sebuah pengumuman resmi datang. Semua pedagang diminta hadir di balai kota pada hari Jumat pagi. Tak ada penjelasan panjang, hanya sebuah undangan sederhana, pertemuan bersama KDM, membahas masa depan pedagang pasar lama. Pagi itu, ratusan pedagang datang dengan wajah tegang. Ada yang masih marah, ada yang pasrah, tapi sebagian mulai penasaran. Di depan panggung, KDM sudah berdiri. Kali ini bukan dengan jas atau mikrofon besar, tapi dengan wajah lelah yang justru terlihat jujur. "Saudara-saudaraku semua," katanya pelan, "saya datang bukan untuk meminta maaf, tapi untuk menepati janji." Ruangan mendadak hening.
KDM menatap wajah-wajah itu satu persatu, lalu mulai menjelaskan. Ia memaparkan rencana besar pembangunan pasar rakyat baru. Ia menunjukkan gambar, denah, dan video rancangan, di mana setiap pedagang lama akan mendapat kios baru tanpa biaya sewa selama 1 tahun penuh. Tidak hanya itu, lanjut KDM, setiap pedagang akan mendapat bantuan modal usaha, pelatihan manajemen dagang, dan asuransi kesehatan keluarga. Semua ini bukan hadiah, tapi hak kalian, karena kalian telah menjaga denyut ekonomi kota ini selama puluhan tahun. Beberapa pedagang terisak. Seorang ibu yang dulu paling keras menolak pembongkaran kini menutup wajahnya dengan kedua tangan. Astagfirullah, saya kira Bapak cuma mau mengusir kami, ucapnya terbata. KDM turun dari panggung, menghampiri sang ibu, lalu menggenggam tangannya. Saya tidak marah waktu ibu teriak di depan saya. Karena saya tahu, yang ibu lakukan waktu itu bukan benci, tapi takut. Dan tugas saya adalah menghapus rasa takut itu. Suasana berubah. Tangis pecah di berbagai sudut ruangan. Pedagang yang dulu memaki kini menunduk malu, sebagian bahkan bertepuk tangan sambil menangis. Hari itu, ruangan yang semula penuh ketegangan berubah jadi lautan haru dan syukur. Semoga Allah balas kebaikan Bapak, bisik seseorang dari barisan belakang. KDM hanya tersenyum kecil. Baginya, bukan pujian yang penting, tapi wajah-wajah lega yang kini bisa kembali bermimpi. Dan di luar gedung balai kota, langit yang sejak pagi mendung perlahan cerah. Seolah alam pun ikut bersyukur bahwa akhirnya, kebenaran yang dulu disalahpahami kini menemukan tempatnya. Waktu berlalu, suara palu, mesin, dan tumpukan bahan bangunan yang dulu membuat takut para pedagang, kini menjadi irama harapan baru. Di atas tanah, yang dulu mereka perjuangkan dengan air mata, berdirilah bangunan pasar yang megah tapi tetap sederhana dalam makna. Atapnya berwarna abu muda, dindingnya bersih, dan lorong-lorongnya luas serta tak lagi becek ketika hujan turun. Di setiap sudut, tertulis papan kecil, kios pedagang lama, prioritas utama. Dan pagi itu, satu persatu mereka datang. Seorang pedagang sayur yang dulu menolak keras pembongkaran kini tersenyum sambil menata timbangan baru di kiosnya. Dulu saya pikir hidup saya berakhir waktu lapak dirobohkan. Tapi ternyata, Allah kasih ganti yang lebih baik. Anak-anak pedagang yang dulu malu karena orang tuanya jualan di pasar becek kini bangga bisa membantu di tempat yang bersih dan tertata. Di sisi lain, beberapa kios dilengkapi etalase kecil dan sistem pembayaran digital, hasil dari pelatihan usaha yang KDM janjikan. Suasana pasar pun berubah. Tak ada lagi adu teriakan rebutan pembeli, tak ada lagi genangan air atau kabel listrik berbahaya. Kini yang terdengar hanyalah sapaan hangat antar pedagang. Selamat pagi, Bu Siti. Gimana jualannya hari ini? Alhamdulillah, lancar, Bu. Kayak dulu lagi, tapi lebih tenang. Dan di tengah hiruk-pikuk pasar baru itu, tanpa banyak yang tahu, KDM berjalan perlahan di antara kios-kios. Tanpa pengawalan, tanpa jas. Ia hanya ingin melihat senyum yang dulu hilang, kini kembali menghiasi wajah-wajah itu. Seorang pedagang muda menyadarinya dan berlari menghampiri. Pak KDM, ini Bapak yang bangun pasar ini, kan? KDM hanya tersenyum, bukan saya yang bangun, nak. Ini hasil doa kalian semua. Saya cuma bantu membuka jalannya. Suasana mendadak hangat. Beberapa pedagang menyalaminya, sebagian meneteskan air mata haru. Dan ketika KDM hendak pergi, seseorang berteriak, "Terima kasih, Pak. Dulu kami salah paham, tapi sekarang kami tahu, Bapak benar-benar peduli." KDM berhenti sejenak, menatap ke arah mereka, lalu menjawab dengan kalimat yang pelan tapi penuh makna. "Tidak apa-apa kalau dulu kalian marah. Karena dari amarah itulah saya belajar, bahwa kepercayaan rakyat bukan untuk diminta, tapi untuk dibuktikan." Hari itu, matahari bersinar cerah di atas pasar baru. Angin berhembus membawa aroma rempah dan suara tawa yang lama hilang. Pasar itu hidup kembali, bukan sekadar bangunan, tapi simbol dari perjuangan, kejujuran, dan keikhlasan yang akhirnya menang melawan prasangka. Lebih besar dari sore itu, pasar baru sudah mulai tenang. Suara riuh pedagang berganti dengan lantunan azan maghrib yang menggema lembut di antara deretan kios. Sinar matahari terakhir menembus celah atap, memantulkan cahaya keemasan di wajah-wajah yang dulu penuh amarah, kini berubah menjadi ketenangan. KDM berdiri di tepi pasar, memperhatikan dari jauh.
Ia tidak naik ke panggung, tidak pula memberi sambutan. Ia hanya ingin menyaksikan hasil dari perjalanan panjang yang melelahkan, perjalanan yang membuatnya dicaci, disalahpahami, tapi tetap ia jalani dengan keyakinan. Seorang wartawan mendekat, menyalakan perekam suara, lalu bertanya, "Pak, apa Bapak tidak sakit hati waktu dituduh macam-macam oleh rakyat sendiri?" KDM tersenyum tipis, lalu menatap ke langit yang mulai gelap. "Tidak. Karena yang saya perjuangkan bukan nama baik saya, tapi kehidupan mereka. Kalau niat kita tulus, waktu yang akan menjelaskan semuanya." Wartawan itu terdiam. KDM melanjutkan, "Kadang, yang terlihat sebagai kekacauan sebenarnya hanyalah ujian sebelum datangnya kebaikan. Seperti tanah yang harus dibajak dulu sebelum bisa menumbuhkan padi." Ia menatap kembali ke arah pasar, kini penuh warna, tertata rapi, dan hidup dengan suara tawa. Semua yang dulu menolak, kini menjadi bagian dari keberhasilan itu. KDM menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendirian. "Saya tidak ingin dikenang karena membangun pasar," katanya pelan. "Cukuplah kalau nanti orang bilang, pernah ada seorang yang tidak menyerah meski disalahpahami, karena ia percaya kebenaran tak perlu berteriak untuk dimengerti." Angin sore berhembus lembut, membawa aroma rempah dan hujan yang baru reda. KDM melangkah pergi, membiarkan cahaya lampu-lampu kios menerangi malam. Narator menutup kisahnya dengan suara lembut. Dari pasar yang dulu menjadi tempat amarah, kini lahir pasar harapan. Dari seorang pemimpin yang dicaci, lahir keteladanan tentang kesabaran. Dan dari kesalahpahaman, tumbuhlah pengertian bahwa kejujuran mungkin datang terlambat, tapi tak akan pernah salah arah. Inilah kisah tentang KDM dan para pedagang. Tentang demo yang berakhir dengan doa, tentang amarah yang berubah jadi syukur. Bahwa dalam setiap kekisruhan, selalu ada hikmah yang menunggu untuk ditemukan. Dalam hidup ini, seringkali yang tampak buruk di awal ternyata menyimpan kebaikan yang belum kita pahami. Sama seperti KDM, yang sempat dianggap musuh oleh rakyatnya sendiri, padahal di balik diam dan langkah tegasnya, ia sedang menyiapkan masa depan yang lebih layak bagi mereka. Dari pasar yang penuh teriakan, lahir pasar yang penuh tawa. Dari kemarahan, tumbuh kesadaran. Dan dari kesalahpahaman, terbitlah kepercayaan baru. KDM mungkin tidak sempurna. Ia tidak selalu dipahami, bahkan sering dicaci. Tapi ia mengajarkan satu hal penting. Bahwa menjadi pemimpin bukan berarti mencari pujian, melainkan berani dicela demi kebenaran. Hari itu, sejarah kecil tercipta, bukan di istana, bukan di gedung megah, tapi di antara lapak-lapak sederhana tempat rakyat kecil berjuang untuk hidup. Di sanalah keikhlasan menemukan bentuknya. Dan bagi kita semua, kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap perubahan besar selalu lahir dari keberanian menanggung salah paham. Karena keikhlasan sejati bukan tentang siapa yang paling terlihat berbuat, tapi siapa yang tetap berbuat meski tak terlihat. Suara latar lembut perlahan memudar bersama musik penutup. Terima kasih, KDM, telah mengajarkan bahwa kebaikan kadang datang dalam bentuk yang tidak disukai di awal.